baku ya di ATI itu sendiri bahwa seorang petinju yang akan naik ring itu memang dia harus selektif ya, minimal dari cek medis dan fisik, juga dari performance ya, report dari kualitas dari petinju, dan saya pikir itu sudah ada aturan sendiri di ATI. Tetapi yang menarik adalah menurut saya ketika kita melihat bahwa tadi disampaikan oleh Pak Wakil sebagai ketua KONI, animo masyarakat ya cukup responsibilitas terhadap dunia pertinjuan di Kota Depok. Nah ini akan kami coba komunikasikan dengan beberapa promotor, ya antaranya dengan Pak Turino Tidar, untuk menggelar event ini secara rutinitas. Ya. Jadi tinju itu bukan saja sebagai tontonan bagi masyarakat, katakanlah mungkin sebulan sekali, tetapi menjadi sebuah kanalisasi bagi sebuah atlet ya, baik dari amatir ke profesional, maupun menjadi sebuah katakanlah mungkin event bagi katakanlah mungkin masyarakat atau pemuda Kota Depok yang punya prestasi di olahraga tinju. Nah ketika organisasinya sudah terbentuk, lantas sarana dan prasarannya ada, event kesempatan mereka untuk bertanding itu dibuat sebanyak mungkin, ya insya Allah mungkin ke depan akan muncul beberapa petinju yang berbakat ya, yang dari Kota Depok itu sendiri gitu. Ya, jadi acara ini selain direncanakan untuk menjadi agenda rutin, juga untuk mengukur prestasi dan tentunya untuk mencari bibit-bibit baru dalam tinju itu sendiri, Pak ya. Oke, kalau begitu berapa daerah nih Pak yang mengikutinya? Ya, kalau dilihat dari 8 kelas ini kita memang termasuk dari selain dari Filipina ya, juga dari Batam juga ada, dari Tangerang, dari Surabaya, dan ada juga dari Bogor ya, dan juga dari Depok itu sendiri. Jadi beberapa boxing camp itu juga respon dia untuk mengirimkan petinju-petinju terbaik mereka untuk berlaga di event tanggal 21 Desember di Kota Depok. Ya, kita beralih lagi ke Pak Yus. Pak Yus nih, Pak Yus, tadi kan seperti Bapak katakan sambutan dari masyarakat sangat positif terhadap pagelaran tinju profesional nasional ini. Sebelumnya bagaimana tuh Pak upaya untuk sosialisasi terhadap akan adanya event ini ke masyarakat? Ya. Dan untuk kembali lagi ke Pak Hasbullah nih, Pak Hasbullah, dalam pengadaan event ini ada sponsor tentunya ya? Ya, kita bekerjasama dengan promotor tentunya ya. Dan juga jadi kebetulan saya selaku Ketua Umum KONI di Kota Depok, juga selaku pembina terhadap seluruh cabang olahraga, diantaranya tinju begitu. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Ketua ATI tadi, bahwa ini perlu ada satu kanalisasi untuk karir para petinju yang ada di daerah begitu ya, bisa tampil di dalam event yang ada di tingkat nasional maupun internasional begitu. Nah sehingga ini barangkali bisa merangsang daripada para atlet yang ada di daerah itu sendiri. Ya. Juga partisipasi dari masyarakat. Kita menginginkan memang kalau kita kaji secara mendalam, biaya olahraga profesional itu cukup mahal ya. Tetapi kalau memang kita tidak ada kesadaran dari semua pihak, apakah dari sponsor, dari organisasi asosiasi tinju maupun dari masyarakat berpartisipasi dan juga dari pemerintah kota, ya saya pikir kita akan sulit mengukir karir-karir melahirkan petinju-petinju terbaik ya. Ketika memang ritmenya diperbanyak, sarana prasarananya ada, organisasinya ada, dukungan masyarakat juga ada, dukungan pemerintah ada, ya saya pikir tinggal petinjunya saja kan. Kecuali kalau memang kita tidak buatkan sarana prasarana, ada petinju yang berbakat, ya mungkin kita tidak akan bisa mengorbitkan mereka. Tapi kalau sekarang saya pikir cukup reasonable ya, bahwa sebuah peluang itu cukup besar. Khususnya di Kota Depok, kami bertekad sebagai Ketua ATI Kota Depok, kami juga akan menginginkan lahirnya sebuah katakanlah juara nasional ya, juara nasional dari Depok gitu secara profesional. Untuk itu kami menjadi mutlak untuk menggelar event itu secara rutinitas dan menjaring sebuah petinju-petinju baik dari amatir maupun profesional, dan mungkin mendatangkan ya lawan-lawan yang cukup tangguh baik dari luar provinsi maupun dari luar negeri ya, termasuk dari salah satu dari Filipina akan datang ke Depok untuk berlaga di Depok. Dan saya pikir ini saya juga cukup surprise lah sebagai asosiasi tinju yang baru usia 2 bulan ya di Depok ya. Ini suatu pencapaian yang cukup tinggi dan cepat gitu Pak ya. Ya, dan jadi sebenarnya nggak ada masalah dana ini karena adanya kesadaran tinggi dari berbagai pihak dan juga dari masyarakat ya. Sekarang kita beralih lagi ke Pak Yus nih. Pak Yus,
dalam kita untuk olahraga di Kota Depok sendiri, khususnya untuk tinju ini, bagaimana nih Pak pengembangannya untuk di masyarakat? Kita untuk mencari bibit-bibit baru mungkin. Jadi melalui sasana-sasana yang ada ya. Mendirikan sasana-sasana gitu Pak. Betul, barangkali itu dijaring atlet-atlet yang berbakat. Antara lain dengan event-event semacam ini itu akan merangsang masyarakat yang ada di Depok, khususnya yang mencintai olahraga tinju ya, untuk mulai mencintai olahraga tinju sendiri. Dan perlu diketahui bahwa di Depok ini ada beberapa perguruan tinggi juga, seperti Universitas Indonesia itu ada di Depok, kemudian Gunadarma, yang kita ketahui bahwa di sana juga banyak atlet-atlet yang barangkali bisa memberikan kontribusi juga kepada Kota Depok. Begitu. Ya, kalau untuk prestasi dari petinju-petinju pro di Kota Depok sendiri, menurut Anda sampai saat ini bagaimana? Kita sudah punya atlet dari Sasana Poco-Poco Kota Depok ya, yang sudah memasuki peringkat 8 nasional begitu. Ya, untuk kelas terbang junior 49 kg. Ya, baik, dan mungkin agenda ke depannya Pak untuk menindaklanjuti setelah selesainya event tanggal 21 Desember ini bagaimana? Ya, jadi diharapkan nanti secara berkala memang di Depok ini dilakukan gelar tinju semacam ini begitu ya. Jadi tidak hanya berhenti sampai tanggal 21 nanti, tapi diharapkan secara berkala, karena ini saya katakan tadi akan membawakan dampak yang lebih luas terhadap perkembangan Kota Depok itu sendiri begitu. Dari tinju profesional ini bukan hanya sekedar untuk menjaring atlet yang berprestasi saja, tetapi juga mungkin akan punya dampak kepada hal-hal lain seperti pariwisata dan sebagainya begitu. Jadi banyak mempromosikan Kota Depok juga. Betul sekali. Dan sebenarnya semua ini juga bukan untuk olahraga tinju saja Pak ya, semua ini. Baik, sekarang Pak Hasbullah, yang terakhir nih, bagaimana harapan Bapak untuk persiapan untuk dijalankannya pagelaran tinju profesional nasional ini? Ya, sejauh kita lakukan evaluasi terakhir kemarin panitia cukup positif ya, artinya mungkin sudah 90% persiapan sudah siap. Selesai. Dan mungkin nanti kita akan coba atur kembali bahwa akan ada acara rutinitas di Depok, dan supaya menjadi motivasi bagi atlet-atlet Kota Depok ke depan dalam event ulang tahun Kota Depok ya, pada tanggal 27 Oktober 2003, 7 April itu kita akan gelar sebuah event tinju profesional yang mungkin memperebutkan piala wali kota ataupun sabuk wali kota yang menjadi katakanlah event bergengsi Kota Depok lah secara lokal gitu. Ya, dalam rangka ulang tahunnya betul, gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan mengirim petinju-petinju profesional Depok keluar Kota Depok untuk ikut mendapatkan lebih banyak pengalaman tentunya gitu. Dan harapan saya memang ya khususnya kepada semua pihak ya, baik dari promotor, sponsor, dan pemerintah kota. Kami sebagai Asosiasi Tinju Indonesia mengucapkan terima kasih, dan khususnya masyarakat Kota Depok yang sejauh ini saya lihat cukup tinggi dukung supportingnya kepada kami, dan mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap dunia olahraga. Ya, dan Pak Yus, mungkin ada imbauan Anda atau harapan Anda mungkin kepada masyarakat Kota Depok dalam menyambut adanya pagelaran ini? Ya, kepada seluruh masyarakat Kota Depok khususnya, barangkali mari kita dukung gelar tinju profesional ini yang akan dilaksanakan tanggal 21 Desember nanti ya, untuk membesarkan Kota Depok itu sendiri. Ya. Di samping kita juga berkeinginan untuk bisa melahirkan atlet-atlet nasional begitu. Ya, baik Pak Yus dan Pak Hasbullah, terima kasih atas kehadirannya di studio kami pada pagi hari ini, dan sukses untuk event pagelaran tinju profesionalnya. Terima kasih. Ya, baik. Dan saudara, demikian tadi telah Anda ikuti dialog kami pada TVRI Sport pada pagi hari ini, dan dengan berakhirnya dialog tadi maka berakhir pula perjumpaan kita dalam TVRI Sport pada pagi hari ini. Saya Marcelina Sihombing atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saudara, jangan lupa untuk menerapkan sportivitas dalam olahraga dan kehidupan Anda sehari-hari. Selamat pagi dan salam olahraga.